pelajaran Matematika SMP kelas 7 semester 1. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan yang ketiga, yaitu operasi himpunan pada bagian yang kedua, yaitu tentang komplement dan selisih. Sebelumnya, mari kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita diberi nikmat atau kesempatan untuk mempelajari matematika. Oke anak-anak, kita langsung saja mempelajari operasi himpunan bagian yang kedua, yaitu tentang komplement dan selisih. Nah, untuk mempelajari komplement dan selisih ini, saya sediakan tabel ya, yang akan kita pelajari sehingga nanti di sini akan tahu komplement itu apa sih dan selisih itu juga apa ya. Nah, kita lihat yang nomor 1 ini. Nah, pada nomor 1 di sini ada himpunan S yang anggotanya itu 0 sampai 9 atau bilangan cacah mulai dari 0 sampai 9. Di sini ada himpunan A yang anggotanya 246, himpunan B yang anggotanya 357 ya. Kita perhatikan ternyata anggota himpunan A itu tidak sama dengan anggota himpunan B. Ya, atau tidak ada satupun anggotanya yang sama. Pada kondisi ini, maka dikatakan himpunan A itu adalah saling asing dengan himpunan B atau disjoint, ya. Nah, apabila kita gambar dalam diagram Venn, ya, biasa ya kalau menggambar diagram Venn itu adalah ini pertama kita membuat persegi panjang, ini merupakan himpunan semesta ya, tempat himpunan semesta, dan di dalamnya ada kurva A dan kurva B. Nah, letakkan anggota-anggota himpunan A pada kurva A dan anggota-anggota himpunan B pada kurva B. Selain anggota himpunan A dan himpunan B, untuk himpunan semesta yang lain kita tulis di luar kurva A dan B, yaitu 0, 1, 8, dan 9. Nah, sekarang A komplement. A komplement itu dilambangkan dengan seperti ini, ya. Ada huruf C-nya, dibaca himpunan A komplement. Ya. Apa yang dimaksud dengan A komplement ini? Yang dimaksud dengan A komplement itu adalah anggota himpunan S selain anggota himpunan A. Nah, selain 2, 4, 6, yaitu angkanya berapa saja? Yaitu 0, 1, kemudian 3, 5, 7, 8, dan 9 diurutkan ya. Nah, ini. Untuk B komplementnya sama, yaitu berarti anggota S selain anggota himpunan B, yaitu anggotanya diurut lagi dari yang kecil 0, 1, 2, 4, 6, 8, dan 9 ini. Sudah jelas tentang komplement anak-anak? Iya, mudah. Sekarang untuk selisihnya ya. Selisih itu lambangnya seperti ini. Jadi anggota himpunan A atau himpunan A dikurangi himpunan B itu maksudnya anggota himpunan A dikurangi dengan anggota himpunan B. Karena di sini A dan B saling lepas, maka di sini A dikurangi B itu anggotanya ya anggota A itu sendiri, yaitu 2, 4, 6 ya. Sedangkan B dikurangi A itu berarti karena saling lepas, maka anggotanya itu adalah 3, 5, 7 ini. Ya, ini nanti untuk yang kedua akan semakin jelas yang disebut dengan selisih ya. Untuk yang nomor 2, di sini semestanya anggotanya sama seperti yang di atas, yaitu bilangan cacah dari 0 sampai 9.
A-nya di sini, himpunan A-nya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. B-nya itu adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita perhatikan di sini, adakah anggota A yang sama dengan anggota B, anak-anak? Ada ya, 3, 4, dan 5. Adakah anggota A yang bukan anggota B? Tentunya ada ya, yaitu 1 dan 2. Adakah anggota B yang bukan anggota A? Tentunya ada, yaitu 6, 7, 8. Nah, seperti ini, himpunan seperti ini namanya himpunan saling lepas atau himpunan yang saling berpotongan ya. Sehingga dikatakan himpunan A berpotongan dengan himpunan B gitu. Bagaimana kalau digambar dalam diagram Venn? Kalau digambar dalam diagram Venn itu adalah seperti ini ya. Karena saling berpotongan, maka kurvanya seperti ini ya. Yang sama ditulis di sini ya. Irisan ya di sini, yang sama itu irisan ya. Seperti pada operasi yang lalu ya. Kemudian di sini anggota A yang bukan anggota B ditulis di sebelah kiri ini ya. Sedangkan anggota B selain anggota A itu ditulis sebelah kanan sini ya. Kemudian A komplemennya bagaimana? Ingat, A komplemen itu adalah anggota S selain anggota A. Ya. Mana saja anggotanya? Yaitu 0, 6, 7, 8, 9. 0, 6, 7, 8, 9. B komplemen bagaimana? Yaitu anggota semesta ya selain anggota B. Mana anggotanya? Yaitu 0, 1, 2, 9 ini. Sudah jelas untuk komplemen. Nah, sekarang di sini selisihnya akan semakin jelas ya. A dikurangi B. Nah, anggota A diambil oleh anggota B. Ya. Nah, di sini diambil ini. Karena ini merupakan anggota B ya. Diambil. Sehingga A dikurangi B itu adalah 1 dan 2 anggotanya ini, 1 dan 2. Sekarang kalau B dikurangi dengan A, maka di anggota B itu yang diambil itu adalah 3, 4, dan 5. Anggotanya apa saja? Anggotanya tentunya 6, 7, dan 8. Nah, semakin jelas ya tentang selisih dua himpunan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan yang nomor 3 ya. Di sini himpunan S yaitu anggotanya sama, yaitu dari 0 sampai 9. Kemudian himpunan A-nya anggotanya terdiri dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan himpunan B anggotanya terdiri dari 3, 5, 7. Nah, di sini kita perhatikan anak-anak. Ternyata di sini anggota himpunan B semuanya ada di himpunan A, yaitu 3, 5, 7. Dengan demikian, berarti himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Nah, apabila kita gambar dalam diagram Venn, ya maka posisinya seperti ini, ya, bahwa kurva himpunan B itu terletak di dalam kurva himpunan A. Nah, di sini anggota B-nya, kemudian anggota A yang belum ditulis yaitu 2, 4, dan 6. Kemudian A komplemennya bagaimana? A komplemen ingat bahwa anggota S selain anggota A, yaitu selain ini di sini. Berarti anggotanya 0, 1, 8, dan 9. B komplemennya bagaimana? Yaitu selain anggota B tetapi ada di S. Anggotanya berarti 0, 1, kemudian 2, 4, 6, 8, 9 ini. Kemudian selisihnya A dikurangi B.
A dikurangi B berarti anggota A dikurangi dengan anggotanya B, yaitu 2, 4, 6. Ini. Sekarang B dikurangi A. Anggota B dikurangi dengan anggota A. Oh, memang karena anggota B juga adalah merupakan anggota A, sehingga apabila dikurangi oleh A, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Yang keempat, himpunan S anggotanya adalah 0 sampai 9. Bilangan cacah dari 0 sampai 9. Kemudian himpunan A-nya itu adalah anggotanya 5, 6, 7, 8. B anggotanya 5, 6, 7, 8. Ternyata sama anggotanya. Dengan demikian, himpunan A itu sama dengan himpunan B. Apabila kita gambar dalam diagram Venn seperti ini, ya. Berimpit, ya. A komplemennya bagaimana? Yaitu selain ada di sini, selain anggota ini, tetapi ada di S. Berarti 0, 1, 2, 4, 3, maaf, diurut ya, 0, 1, 2, 3, 4, 9. B komplemennya mestinya sama, 0, 1, 2, 3, 4, 9. Kemudian selisihnya, A dikurangi B, tentunya himpunan kosong. Begitupun B dikurangi A, tentunya himpunan kosong. Itu anak-anak tentang komplement dan selisih. Ada kesimpulan di sini. Yang pertama, komplement himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A dan dinotasikan sebagai berikut. A komplement sama dengan himpunan X sedemikian hingga X-nya anggota S tetapi X bukan anggota himpunan A. Jadi ini dibaca bukan anggota, dibaca anggota. Nomor 2, selisih himpunan B terhadap himpunan A, ya, atau A dikurangi B, ya, adalah himpunan semua anggota A yang bukan anggota himpunan B dan dinotasikan sebagai berikut. A dikurangi B adalah himpunan X sedemikian hingga X-nya anggota A dan X-nya bukan anggota B. Atau bisa dikatakan anggotanya itu hasil irisan dari himpunan A dengan B komplement. Silahkan kalian buktikan ini. Kemudian ada contoh soal supaya kalian lebih mantap, ya, lebih memahami lagi. Nomor 1, diketahui himpunan S anggotanya X sedemikian hingga X-nya sama dengan 0 kurang dari 11, di mana X-nya bilangan bulat. P-nya adalah anggota X sedemikian hingga X-nya kurang dari sama dengan 7, di mana X-nya bilangan prima. Sedangkan Q adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 1 kurang dari 10, di mana X-nya bilangan genap. Yang A, dengan mendaftar anggotanya, tulislah himpunan S, P, dan Q. Nah, ini dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, ya, himpunan S, P, Q-nya. Nah, di sini suruh didaftar anggotanya. Nah, kemudian yang B, gambarlah diagram Venn-nya. Dengan mendaftar anggotanya akan mudah untuk menggambar diagram Venn. Kemudian tentukan P komplementnya, Q komplement, P dikurangi Q, dan Q dikurangi P. Ya. Kemudian yang nomor 2. Dalam suatu kelas terdapat 30 siswa yang senang belajar matematika, 25 siswa senang belajar fisika, dan 10 siswa senang pelajaran matematika dan fisika. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Berapa banyak siswa yang hanya senang pelajaran matematika, berapa banyak siswa yang hanya senang pelajaran fisika, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Oke, sekarang kita selesaikan yang nomor 1 terlebih dahulu, anak-anak, ya. Nah, di sini tadi himpunan semestanya, ya, adalah dari 0 sampai 10 bilangan bulat. Kemudian ini bilangan prima kurang dari sama dengan 7. Ini, ya. Kemudian yang Q-nya tadi, nah, bilangan genap antara 1 dan 10. Nah, ini diagram Venn-nya seperti ini, ya, anak-anak. Tentunya kalian perhatikan dulu, adakah anggota P dan Q yang sama? Ada
Adakah anggota P yang bukan anggota Q? Ternyata ada. Adakah anggota Q yang bukan anggota P? Ada. Dengan demikian P dan Q berarti berpotongan. Diagram Venn yang berpotongan, maka kurvanya seperti ini. Ya, kemudian di sini ditulis yang sama ya, ada di P dan ada di Q. Kemudian di sini anggota P yang belum ditulis, di sini anggota Q yang belum ditulis ya. Kemudian P komplemennya bagaimana? Yaitu selain P tetapi anggota S. Berarti berapa? 0, 1, 4, 6, 8, 9, 10. Q komplement selain anggota Q ada di S ya. Yaitu 0, 1, 3, 5, 7, 9, 10. P dikurangi Q berarti punya P dikurangi dengan punya Q. Nah, ini yang punya Q di sini ada 2. Berarti anggotanya 3, 5, 7. Q dikurangi P. Nah, berarti 4, 6, 8. Mudah ya. Oke, sekarang menyelesaikan yang nomor 2. Tadi ya di dalam kelas ada yang suka matematika 30, ada yang suka fisika 25, kemudian yang suka kedua-duanya 10. Nah, ada yang suka kedua-duanya. Untuk matematika disingkat atau dinotasikan dengan M, sedangkan fisika F untuk mempermudah saja ya. Nah, di sini yang suka kedua-duanya 10. Padahal yang suka matematika itu adalah 30, maka di sini adalah berarti kurangnya dari 30 ya. Sudah ada 10. Berarti 20. Kemudian di sini fisikanya tadi 25, sudah ada 10 berarti di sini 15. Yang ditanyakan siswa yang hanya senang matematika saja. Siswa yang hanya senang fisika saja. Nah, kemudian banyaknya siswa di kelas tersebut. Sebetulnya dengan diagram Venn ini kalian langsung bisa menjawabnya anak-anak ya. Siswa yang hanya senang matematika saja berarti ini di sini nih. 20. Yang suka fisika saja 15. Ya. Jumlah siswa pada kelas tersebut tinggal dijumlahkan saja 20 ditambah 10 ditambah 15. Berapa? 45. Namun apabila tidak disuruh menggambar diagram Venn-nya, ditanyakan yang suka matematika saja, kamu buat persamaan ini ya. Bahwa yang suka matematika itu adalah penjumlahan dari yang banyaknya yang suka matematika saja ditambah dengan banyaknya yang suka matematika dan fisika. Iya. Di sini substitusikan yang suka matematika itu adalah semuanya ada 30. Nah, yang suka matematika yang ditanyakan yang suka matematika saja. Ini saya singkat ada S-nya ya untuk hanya untuk membedakan saja. Ditambah dengan yang suka kedua-duanya. Nah, untuk mencari banyaknya yang suka matematika saja bisa dengan cara 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Demikian juga yang suka fisika saja, kamu buat persamaannya bahwa yang suka fisika itu sebetulnya adalah banyaknya yang suka fisika itu sama dengan banyaknya yang suka fisika saja ditambah banyaknya yang suka matematika dan fisika. Nah, disubstitusikan ya, banyaknya yang suka fisika itu 25. Nah, ini yang ditanyakan ya, ditambah dengan yang suka kedua-duanya 10. Ya. Kemudian berarti untuk yang banyaknya yang suka fisika bisa diperoleh dengan cara mengurangi 25 dengan 10. Yaitu sama dengan 15. Nih, yang siswa yang ada di kelas tersebut banyaknya berapa? Berarti NS. NS itu yaitu dari yang suka matematika ditambah yang suka fisika dikurangi yang suka kedua-duanya. Kenapa dikurangi dengan yang suka kedua-duanya? Karena di sini yang suka matematika ditambah dengan yang suka fisika, berarti di sini 10 itu dihitung 2 kali, ya. Sini ya. Iya, sehingga dikurangi dengan yang suka kedua-duanya. 1 kali ini dikurang 1 kali. Sehingga sama dengan 30 ditambah 25 itu 55 dikurangi 10 sama dengan 45. Nah, itu contoh soalnya. Semakin jelas
Untuk soal-soal yang seperti ini tentunya kalian harus cermat ya, berpikir yang jernih ya, bagaimana untuk mengatasinya. Oke anak-anak, biasa ya, supaya kalian lebih paham lagi ya, ada latihan soal di sini. Hanya 2 saja. Yaitu soal yang pertama, diketahui S adalah himpunan X sedemikian hingga X-nya kurang dari 15, X bilangan asli. A-nya adalah bilangan asli dari 1 dulu sampai 6. B-nya adalah bilangan dari 5 sampai 9. Dengan mendaftar anggotanya, tulislah himpunan S. Nah, karena yang S itu belum didaftar ya, hanya ditulis dalam bentuk notasi, maka bisa didaftar anggotanya. Gambarlah diagram V-nya. Silahkan digambar diagram V-nya bagaimana. Adakah A dan B yang sama? Ya. Adakah anggota A yang bukan anggota B atau anggota B yang bukan anggota A? Ya, kalau keadaannya seperti itu ya, maka mungkin apakah ini tuh berpotongan atau bagaimana, silahkan kalian pikirkan. Kemudian tentukan A komplemen, B komplemen, A dikurangi B dan B dikurangi A. Nomor 2, suatu puskesmas sedang merawat pasien sebanyak 60 orang. 23 orang menderita penyakit demam berdarah, 11 orang menderita penyakit diare, 8 orang menderita penyakit demam berdarah dan diare. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Berapa orang pasien yang hanya menderita penyakit demam berdarah? Dan berapa orang pasien yang hanya menderita penyakit diare? Berapa orang pasien yang tidak menderita kedua penyakit tersebut? Nah, latihan soal ini silakan kalian kerjakan di buku masing-masing ya. Semoga kalian bisa. Dengan demikian kita sudah selesai pelajarannya ya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.